Selamat Hari Anak Visioner. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian, salam-salam visioner. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian, salam-salam visioner. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian, salam-salam visioner. Sekarang kita berada di SLBJ Karya Bakti Purworejo. Ini tempat apa sih? Ini tempat sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Karya-karyanya apa aja? Yuk kita tanya Bruder. Saya bertugas di SLB sudah hampir 15 tahun di SLB Karya Bakti Puro, yaitu dengan melayani anak-anak tunagrahita ringan, ada tunagrahita berat, dan juga telah menerima juga anak-anak autis, ya juga berkebutuhan khusus. Ya, sekarang ini siswanya sekitar ada 90 anak, yaitu yang berkebutuhan khusus yang sekolah di SLB Karya Bakti Puro Purworejo, ya, dengan antar jemput, yaitu ada di Kutoarjo, Purworejo, juga ada di Purwosari, ya, itu anaknya sekitar itu tadi ada 80 anak. Sedangkan ada yang tinggal di asrama, yang dulu waktu sebelum pandemi itu ada sekitar 25, ya, yang tinggal di asrama. Itu berasal dari luar daerah Purworejo, ada yang Jakarta, ada yang Kalimantan, ada yang Medan, ada yang Bali, ada yang Jogja, ya, itu ada 25 yang tinggal di asrama, yang dengan pendampingnya ada 6 yang tinggal di asrama itu. Ya, lalu dalam pendampingan itu ya anak-anak ya didekati dengan cinta, ya, itu perlu kesabaran dan dengan perlu keterbukaan, ya. Tapi kalau anak itu dilayani dengan cinta, anak itu sudah tanggap, ya, sudah tahu, ya. Tapi kalau anak itu ditanggapi dengan negatif atau tidak diterima dengan sepenuh hati, itu anak tahu itu. Jadi supaya kita melayani dengan hati, apa yang dikatakan dengan Allah adalah kasih, nah, itu kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, menerima dengan apa adanya, dan mendukung anak itu. Apa yang dibutuhkan anak itu harus diadakan, harus dilaksanakan dengan baik. Ya, memang dalam mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu tentu ada suka dukanya, atau tentang dukanya itu dikala anak itu memerlukan, ya, pengorbanan, ya memang itu memerlukan pengorbanan, ya, dengan anak-anak seperti itu. Contohnya seperti mandi, seperti makan, itu harus didampingi, ya, sikat gigi pun, ya, itu suka dukanya. Dan juga ada anak yang berani ngeyel, nah, itu harus makan suatu duka, ya. Maka dalam mendampingi anak-anak yang seperti itu, yang dengan kenakalannya, dengan kemanjaannya, yaitu kita harus bisa melihat satu persatu motif anak-anak itu, ya.
anak-anaknya seperti apa ya, ini modelnya seperti ini, model seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat ya, kalau kita sudah beberapa lama mendampingi, sifat-sifat anak satu persatu tahu. Jadi kita bisa melayani dengan baik. Itu dukanya seperti itu. Ya, lalu sukanya ya, saya merasa terhibur. Ya, saya merasa senang. Ya, saya merasa bangga saya bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Anak itu menerima. Ya, itu ya, walaupun anak itu tidak bisa saya suruh, namun anak itu punya inisiatif ya, ingin membantu saya, contohnya ya bisa nyapu, bisa mandi sendiri, ya bisa mengambilkan cangkir atau mengambilkan gelas waktu mau makan ya, itu tadi. Ternyata anak-anak yang seperti itu kita memang perlu perhatian ya. Kalau anak itu diperhatikan ya, anak itu merasa senang, merasa gembira ya. Jadi untuk menghibur kita ya, kalau kita itu bisa dengan hati ya. Kalau anak itu diperhatikan dengan hati, anak tahu ya, merasa diperhatikan. Oh, itu berarti saya diterima ya. Dengan keadaan apapun, anak itu kalau diterima senang ya, pasti akan menerima apa yang menjadi cita-cita saya ya. Itu jadi dalam menjalankan tugas ya dengan pendamping ya, pasti ada suka dukanya. Tentu pendamping juga kadang-kadang kesuh ya, disuruh ini ngayal, disuruh ini ngayal ya. Itu tapi kalau dengan pendamping itu dengan senang hati, dengan hati, anak pasti akan ya. Kita mendampingi anak-anak dengan kesabaran yang luar biasa ya. Tidak boleh tidak boleh dimarahi. Nah, itu ya, kalau anaknya dimarahi pasti akan berontak dan dia akan menerima apa adanya dengan orang lain. Oh ya, jadi anak-anak yang tinggal di asrama ini ada beberapa anak yang saya layani dengan khusus ya. Ada yang sudah 22 tahun tinggal di Mboro ini, di SLB Karya Bakti ini ya, walaupun pokoknya saya layani karena orang tuanya kurang memperhatikan, bahkan orang tuanya tidak mau menerima ya, saya terima ya. Dengan kongregasi Berdekaritas mau menerima anak-anak yang sungguh-sungguh perlu perhatian, khususnya anak-anak yang miskin, anak-anak yang terlantar. Itu yang cita-citakan oleh Berdekaritas, supaya Berdekaritas itu melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan hati, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang perlu perhatian, yang kurang diperhatikan dalam masyarakat maupun yang kurang diperhatikan orang tuanya atau saudara-saudaranya. Dalam perjalanan saya untuk mendampingi anak-anak asrama, baik tuna grahita maupun anak autis, memang bisa dikatakan gampang-gampang sulit, karena semua anak yang saya dampingi selama di asrama ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Jadi semua orang juga pasti merasa juga segan kalau mendampingi anak-anak yang punya agresi sangat tinggi. Apalagi anak-anak kami di asrama sini ya, kadang-kadang juga baik, kadang-kadang juga marah, antara marah dengan temannya atau marah sendiri. Tetapi dalam proses sebelumnya itu kami juga periksa ke psikolog untuk memeriksa kondisi anak, dan kami juga dibantu oleh para medis, dokter untuk memberikan obat penenang maupun cuma memberikan agresinya itu agak menurun di saat dia marah atau apa kan, dan bagaimana kita menanggapi anak-anak autis seperti itu. Ya, bagi saya juga sulit juga, tetapi saya itu punya tanggung jawab lah di sini. Jadi saya itu bekerja dan berdoa. Ya, bagi kami itu sebagai Berdekaritas itu punya karisma itu hidup itu untuk Tuhan dan saling berbagi juga kepada anak-anak ya, seperti yang kami alami sekarang, baik tunagrahita, autis, sakit jiwa, narkoba dan segala macam. Tetapi kita itu hidup itu saling mengasihi dan melayani. Ya, dalam rangka peringati anak misioner dalam hidup
bagi Tuhan dan bagi sesama. Di sini Budir ingin menekankan supaya anak-anak bisa menghidupi hidup di dalam Tuhan dan hidup dan bagi sesama. Ya, bagaimana kita hidup bagi Tuhan? Ya, kalau kita harus dekat mengimani. Ya, pertama-tama anak-anak harus mengimani akan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pun hidup bagi manusia, hidup bagi sesama. Bagaimana kita bisa meneladan hidup Yesus yang juga untuk melayani sesama. Maka dalam rangka anak misioner ini, ya, kita diajak untuk hidup bagi Tuhan. Ya, kita hidup bagi Tuhan contohnya seperti kita harus berdoa, kita harus mengimani akan Yesus dengan baik. Ya, maka iman itu harus dikembangkan, harus bisa diamalkan. Ya, itu hidup bagi Tuhan. Ya, ini jadi contohkan seperti hidup sebagai seorang biarawan dan biarawati khusus sudah mengkhususkan diri hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Ya, maka hidup bagi Tuhan tadi saya katakan kita pertama-tama harus mengimani ya Tuhan, hidup untuk Tuhan. Ya, kita belajar dengan baik, kita bertanggung jawab atas tugas kita, berarti kita sudah menghayati hidup dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup untuk sesama? Ya, kita harus hidup untuk sesama dalam melayani. Nah, contohnya dalam hidup berkeluarga sebagai anak, kita harus menghormati orang tua, harus menghargai orang tua, dan kita harus bisa berbagi dengan sesama. Khususnya dalam masa-masa pandemi 19 ini, apa yang bisa anak-anak praktekkan, anak-anak berikan kepada sesama kita, yaitu kita bisa meluangkan sedikit uang saku atau benda atau pakaian atau makanan ya, yang kita kumpulkan, kita bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi 19 ini. Ya, namun kita hidup didasarkan dengan kasih. Ya, dengan kasih. Kasih adalah melayani, kasih adalah untuk berbagi kepada sesama. Selamat Hari Anak Misioner. Mari hidup bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Seru ya acara Hari Anak Misioner kita tahun ini. Iya dong, pasti seru. Kalau begitu, Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Bye-bye. Salam-salam sahabatku semua, puji Tuhan kita telah berjumpa. Doa derma kurban kesaksian